Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap kalian semuanya baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini, Ustazah cuma akan membahas rangkuman materi pembelajaran kita selama semester genap. Di mana selama semester genap ini, kita sudah mempelajari teorema Pitagoras, lingkaran, garis singgung lingkaran, bangun ruang sisi datar, statistika, dan juga peluang. Oke. Untuk materi pertama yaitu Pitagoras. Pada video pembelajaran kali ini, Ustazah hanya akan mengingatkan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, tidak banyak penjelasan yang akan Ustazah sampaikan pada video pembelajaran ini. Oke, yang pertama yaitu teorema Pitagoras. Setelah kita pelajari, kita sudah mempelajari bahwa teorema Pitagoras itu yang sudah kita pelajari yaitu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, dan triple Pitagoras. Oke, pada pertemuan kali ini, teorema Pitagoras kita untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku bahwa kita menggunakan teorema Pitagoras. Di sini sudah ada rumusnya, bisa kalian ingat dan kalian pelajari sendiri ya. Yaitu yang kedua, yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Di sini juga sudah ada rumusnya yang bisa kalian pelajari sendiri. Atau kalian ingat-ingat lagi. Terus triple Pitagoras. Triple Pitagoras di sini ada contoh triple Pitagoras. Ustazah ingatkan kembali bahwa yang dinamakan triple Pitagoras jika dia mempunyai sama dengan atau nilai yang sama antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Jika dia tidak mempunyai nilai yang sama antara sisi kanan dan sisi kiri, maka dia bukan merupakan triple Pitagoras seperti pada contoh ini. Oke, lanjut ke lingkaran. Lingkaran itu ada sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, pada lingkaran kita sudah mempelajari panjang busur dan luas juring. Yang ketiga, kita sudah mempelajari keliling dan luas lingkaran. Yang terakhir yaitu lingkaran dalam dan lingkaran luar. Oke, pada lingkaran, untuk sudut pusat dan sudut keliling, sini sudah ada rumusnya bahwa besar sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut di mana sudut AOB itu merupakan sudut pusat. Jadi besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sedangkan sudut keliling yaitu setengah dari sudut pusat. Yang kedua yaitu keliling dan luas lingkaran. Sudah kalian ketahui bahwa rumus keliling yaitu ada 2. Jika dia menggunakan diameter, maka dia berarti V dikali diameter. Jika dia soalnya itu menggunakan jari-jari, maka dia menggunakan 2 VR dengan V-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Luas lingkaran 1 yaitu Pi dikali R kuadrat. Oke, yang ketiga yaitu panjang busur dan luas juring. Di sini sudah ada panjang busur dan luas juring. Untuk contoh soalnya bisa kalian buka lagi catatan kalian dan juga buku paket atau sumber lainnya. Oke, di sini saya cuma akan merangkum materinya saja. Setelah kita sudut pusat, sudut keliling dan luas lingkaran, serta panjang busur dan luas juring, maka kita juga mempelajari pada lingkaran itu lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Di sini sudah ada rumusnya masing-masing ya. Bisa kalian pahami sendiri. Oke. Next, kita ke garis singgung lingkaran. Pada garis singgung lingkaran, kita sudah mempelajari panjang garis singgung sebuah lingkaran dan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke. Di mana pada garis singgung lingkaran, untuk menghitung panjang garis singgung sebuah lingkaran, kita masih menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Untuk titik ini, dia tidak mutlak seperti yang pernah Ustazah jelaskan sebelumnya ya. Jadi, dia bisa tergantung soalnya untuk penamaan titiknya itu sendiri. Oke, nah selanjutnya garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran ini ada 2, yaitu untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua panjang garis singgung persekutuan luar. Bedanya, jika pada panjang garis singgung persekutuan dalam, untuk jari-jari 1 dan jari-jari 2 tidak masalah karena tinggal dijumlahkan saja. Nah, pada garis singgung persekutuan luar, dia punya syarat untuk jari-jarinya. Kita lihat di soalnya. Kita tentu yang mana jari-jari 1, yang mana jari-jari luar. Kita lihat di soalnya. Ketika di soal untuk panjang garis singgung persekutuan, kita lihat yang
dia bisa dikatakan R1 jika dia lebih besar dari R2. Jadi lihat jari-jari yang lebih besar untuk penamaan, untuk menentukan yang mana jari-jari 1, yang mana jari-jari 2. Biasanya kan di soal itu dia tidak diketahui mana kalau soalnya berupa tertulis itu tidak kita menentukan sendiri yang mana jari-jari 1, yang mana jari-jari 2. Tapi jika dia pada gambar, kita sudah bisa mengetahui yang mana jari-jari 1 dan jari-jari 2. Oke, next kita ke bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar ini kita akan mempelajari atau kita telah mempelajari luas permukaan kubus dan balok, volume kubus dan balok, luas permukaan prisma dan limas, serta volume prisma dan limas. Di sini Ustazah akan menampilkan rumus luas permukaan dan juga volumenya. Di sini bisa kalian lihat. Seperti Ustazah katakan tadi, untuk contoh soal bisa kalian lihat pada catatan kalian ataupun buku paket yang kalian pegang maupun sumber lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita ke statistika. Nah, untuk statistika kita sudah mempelajari penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi, penyajian data dengan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran, kuartil, dan jangkauan. Nah, untuk statistika ini, kalian silakan buka video pembelajaran sebelumnya tentang statistika, yaitu part 1 dan juga part 2. Oke, untuk penjelasannya. Next, kita juga sudah yang terakhir, kemarin pada bab terakhir, kita sudah belajar yaitu peluang. Dimana pada peluang, kita sudah belajar ruang sampel, peluang empiris dan frekuensi relatif, peluang teoritis dan frekuensi harapan, kisaran nilai peluang, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, dan kejadian saling bebas. Sama seperti statistika, untuk peluang, kalian bisa lihat penjelasannya pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu ada peluang part 1 dan peluang part 2. Bisa kalian buka lagi video pembelajaran sebelumnya, oke? Nah, sebagai evaluasi dari semester ini, kalian silakan mengerjakan 5 soal ini. Yang pertama, itu ada soal pada segitiga PQR, panjang RS sama dengan 4 cm, PS sama dengan 8 cm, dan QS sama dengan 16 cm. Soal pertama ini merupakan soal dari teorema Pythagoras. Oke? Nah, untuk cara menyelesaikannya, kalian bisa lihat contoh atau catatan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Yang nomor 2 yaitu soal tentang lingkaran, di mana dia diminta untuk mencari panjang busur dan juga luas juring. Ya. Soal nomor 3 itu soal mengenai materi garis singgung lingkaran. Di sini dia diminta panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar. Untuk persekutuan dalam mungkin tidak akan ada masalah. Nah, untuk persekutuan luar di sini kalian yang kata Ustazah tadi untuk menentukan yang mana dia menjadi R1 dan yang mana dia menjadi R2. Pada panjang garis singgung persekutuan luar, dia sudah punya syarat jika R1 itu harus lebih besar dari R2. Oke, jika masih bingung silakan buka catatan kalian kembali. Oke. Soal nomor 4 dan nomor 5 ini merupakan soal dari bangun ruang sisi datar, di mana soal nomor 4 dia itu tentang kubus dan soal nomor 5 itu tentang balok. Yang soal nomor 4 itu dia mencari panjang kubus dan volume kubus, soal nomor 5 itu mencari tinggi balok dan juga luas permukaan balok. Nah, pada pertemuan kali ini tugas ini kalian kerjakan di kertas selembar sebagai evaluasi kalian pada semester ini. Kerjakan dengan baik sesuai dengan sistematika matematika yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, di mana untuk mengerjakan soal matematika itu kita harus ada sistematika penyelesaian, itu dibuat, diketahui, ditanya, dan juga dijawab atau penyelesaiannya. Kerjakan dengan baik dan dengan teliti tugas ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan kembali kepada Ustazah. Oke? Nah, kita sudah menyelesaikan semester genap ini dengan sangat baik. Oke, pada semester ini kita sudah mempelajari beberapa pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, untuk sebagai bahan latihan kalian, silakan kalian kerjakan juga di buku catatan untuk evaluasi kalian lainnya pada soal evaluasi di buku paket kalian. Oke.
Sebelum Ustazah tutup pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup dengan melapaskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.